kabupaten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior-senior saya, Pak Eko Ujang dan Mbak Sri. Terima kasih Pak Ki Demang, Pak Triboroto juga yang sudah mengundang dan mempercayakan untuk menilai dan menimbang dan seterusnya tentang perlombaan yang kita lakukan bersama. Dalam hal ini yang belum terumumkan adalah kategori umum, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal daripada nanti sudah saya umumkan jadi terabaikan gitu ya. Mending saya sampaikan sekarang beberapa catatan secara umum yang kami lihat dan kami amati, baik yang remaja maupun yang kategori umum. Secara general gitu ya, mungkin Bapak Ibu ataupun teman-teman pembina dan koreografer dan juga adik-adik penari juga bisa diperhatikan. Ini berdasarkan apa yang kita amati dan berdasarkan kompetensi yang kita miliki sama-sama. Yang pertama yaitu kurangnya pemaknaan terhadap karya itu sendiri, baik dari terutama untuk penari ya. Jadi nun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun kakak-kakak pembina maupun koreografer kadang hanya terfokus pada geraknya saja yang diberikan. Tapi makna apa di balik gerakan itu? Baik itu secara umum, secara judulnya apa, kemudian hal-hal unsur-unsur terkecil di dalamnya juga menurut saya juga sangat penting untuk disampaikan ke penari sebagai bahan imajinasi, sebagai bahan interpretasi bagi penari untuk kemudian mempresentasikan melalui gerak. Begitupun juga unsur-unsur terkecil lainnya ya, seperti menggunakan simbol-simbol apa di situ, kemudian menggunakan properti apa, kenapa kok menggunakan properti ini, kenapa kok make upnya seperti ini, kenapa kok harus pakai kostum seperti ini, kenapa saya harus sanggulan. Itu juga menurut saya juga perlu ditanyakan juga oleh adik-adik kepada teman-teman ataupun kakak-kakak, bapak ibu pembina maupun koreografer, sehingga total dan tuntas gitu penyampaiannya secara gerak. Kemudian ya sudah harus mulai kita biasakan untuk bagaimana paling tidak meminta izin ataupun konfirmasi terhadap penggunaan karya yang sudah ada, penggunaan karya yang sebelumnya sudah diciptakan oleh koreografer-koreografer yang lain, baik itu untuk acara-acara lomba maupun acara-acara yang lain, apalagi karya itu nanti bersifat benefit buat teman-teman seniman gitu ya. Kemudian apresiasi kami setinggi-tingginya untuk meskipun tidak secara langsung dinyatakan di dalam juknis gitu ya, baik itu mau pakai karya sendiri atau pakai karya orang lain, tapi saya mengapresiasi untuk teman-teman maupun koreografer-koreografer yang menggunakan karyanya sendiri untuk dipentaskan di sini gitu. Apalagi mungkin yang penarinya itu malah penari pertama di karya itu ya. Kemudian karena ini sifatnya kita hanya melihat apa yang ditampilkan di atas panggung, maka itu tidak menjadi pertimbangan yang sangat serius bagi kita. Kemudian basic-basic ya adik-adik, kakak-kakak koreografer, basic-basic yang mungkin dalam karyanya sudah mengkreasi sedemikian rupa tapi lupa bahwa di situ masih ada basic yang harus terkuasai dulu. Basic itu memang harus terkuasai dulu. Contoh gampangnya ketika teman-teman harus ngerayung gitu, ngerayungnya udah nggak jelas gitu. Kemudian ada yang harus ngitingnya bentuknya karo-karuan. Nah itu kan basic gitu. Tapi teman-teman adik-adik semuanya harus sudah bukan dipaksa ya, sudah menerima yang itu sudah bentuk kreasi, sedangkan kreasi itu sebenarnya berdasarkan basic yang sudah matang dan terkuasai dulu. Selamat datang Pak Marhen. Saya lanjutkan sebentar Pak untuk evaluasinya. Kemudian untuk peserta yang menggunakan
karya-karya yang sudah ada ataupun karya-karya yang sudah jadi. Tentu saja kami punya literasi dan punya riset tentang karya-karya itu yang dipentaskan sebelumnya. Berarti kami punya sebuah standar bahwa karya yang ditarikan sebelumnya itu sudah punya versi terbaiknya. Jadi memang tantangan dari teman-teman yang menggunakan karya yang sudah ada adalah harus lebih baik dari karya yang sudah dipentaskan di versi terbaiknya, entah itu di festival nasional maupun level internasional dan lain sebagainya. Dan mohon juga dipertimbangkan betul teman-teman, kakak-kakak, pembina, koreografer untuk pemilihan musik, ya, karena sangat disayangkan sekali ketika penarinya bagus-bagus kemudian dilemahkan dengan kualitas musik yang kurang bagus. Jadi audionya, kualitas audionya mungkin perekamannya apa dan lain sebagainya itu yang membuat justru malah menurun secara tampilan, padahal secara kualitas, secara teknis semuanya bagus-bagus. Terakhir kostum, ya, kostum. Beberapa kostum banyak yang terkesan mengganggu penari dalam berekspresi, mengganggu penari dalam bergerak. Jadi kalau misalnya memang itu kostumnya sendiri, dicoba sebelum pentas dress rehearsal. Jadi latihan pakai kostum sekalian biar terbiasa, karena menggunakan kostum apalagi menggunakan make up juga itu beban pertunjukannya, beban di atas panggung juga akan berbeda. Jadi kalau memang itu kostumnya sendiri nggak sewa gitu ya, kalau bisa diusahakan coba latihan pakai kostum sekalian. Apalagi kostum kalau misalnya sampur, nanti waktu pentas bukan sampur ini ya, itu kadang-kadang juga jadi problem, apalagi sampurnya glewer 3 layer gitu, sing dijupuk sing abang, kudune sing hijau, kudune sing biru. Nah itu kan jadi mengganggu juga di nanti ketika tampilan, dan pasti adik-adik merasa duh aku mau salah ngene, jadi terganggu konsentrasinya. Itu evaluasi secara umum, mungkin nanti kalau ada tambahan dari Pak Eko dan Bu Sri bisa ditambahkan. Langsung saja begitu saya umumkan perolehan juara di kategori umum. Berita acara tentang pemenang lomba tari kreasi tradisi kategori umum. Mengingat satu, dalam rangka meningkatkan minat dan bakat seni tari kreasi tradisi, maka dipandang perlu menyelenggarakan lomba tari kreasi tradisi kategori umum. 2, Forkom Pok Darwis Kota Malang bekerjasama dengan Jalani.com yang dilaksanakan oleh Kampung Budaya Polowijen dan Sanggar Seni Denendar menyelenggarakan lomba tari Nusantara di ajang Singasari Travel Fair 2023 dalam rangka HUT Pemerintah Kabupaten Malang ke 1263 tahun. Menimbang penyelenggaraan lomba tari kreasi tari tradisi kategori umum dalam lomba tari Nusantara dalam acara Singasari Travel Fair 2023 yang diselenggarakan pada hari Minggu 5 November 2023. Menimbang dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya, memutuskan beberapa nomor di bawah ini sebagai juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Saya mulai dari harapan 3. Diraih oleh jeng jeng jeng. Jeng jeng kok gak ono? Hah? Ya wes enggak apa-apa wes. Lanjut naik. Mana tepuk tangannya? Wah, deg-degan kabeh. Tepuk tangan dulu. Wis langsung aja 1000. Oh, gak dibawa ya. Juara harapan 3. Nomor urut 19 dengan karya Dasta Ibu. Mana nomor 19? Masih di sini?
Atau sudah balik ke kota? Ah, oke, di belakang. Ayo duduk sana. Bisa satu perwakilan dan satu pendamping untuk duduk di depan panggung. Harapan 2. Oh. Diraih oleh nomor urut 11 dengan judul Geger Bumi Wangker. Berikutnya, harapan 1 diraih oleh nomor urut 13 dengan judul karya Garuda Muka. Selanjutnya, juara 3 diraih oleh nomor urut 8 dengan judul karya Geger Bumi Wangker. Selanjutnya, juara 2. Wah. Juara 2 diraih oleh nomor urut. Juara 2 diraih oleh nomor urut 5 dengan judul karya Gandrung Marsang. Dan yang paling ditunggu-tunggu semuanya, juara 1. Siapakah yang meraih juara 1? Juara 1 diperoleh oleh peserta dengan judul karya Kelangon Legong nomor urut 6. Demikian ketetapan hasil lomba tari kreasi tari tradisi kategori umum dalam lomba tari Nusantara dalam acara Singasari Travel Fair 2023 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali oleh Dewan Juri. Ditetapkan di Malang 5 November 2023. Dewan Juri 1 Sandi Dea Cahyanarpati, Juri 2 Sri Mulyani, dan Juri 3 Eko Ujang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mr. Ki Demang. Monggo. Baik, terima kasih Bu Sri, Pak Sandi Dea dan Pak Eko Ujang. Silakan kembali.